Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Yari. Jin berpindah memperlihatkan Gi yang baru saja balik ke kastil esnya. Di sini Gi terus memikirkan Milim karena udah 5 menit aura Milim benar-benar menghilang dari dunia ini. Dalam gumamnya, Gi bertanya-tanya apakah Milim meninggal di tangan Rimuru. Tapi dalam benaknya, Gi masih ragu. Ada orang yang bisa mengalahkan seorang bocil overpower hanya dalam beberapa menit saja. Meskipun begitu, Gi mulai menganggap kehadiran Rimuru Tempest adalah ancaman. Namun tiba-tiba Velzat datang dengan mata yang melotot. Di mana Milim? Kemana dia pergi? Velzat bertanya dan Gi pun melontarkan pertanyaan balik. Kenapa? Apakah terjadi sesuatu? Velzat ngasih tahu kalau dia tak bisa merasakan aura Milim, seolah-olah Milim telah menghilang dari dunia ini. Apa yang sebenarnya Milim lakukan? Gi, cepat katakan, apakah kau tahu sesuatu? Sejenak Gi menghela nafas. Gi berkata dia pergi menemui temannya. Katanya sih cuma berbincang-bincang, tapi tak menutup kemungkinan temannya telah menghabisi Milim. Mendengar hal itu, aura Velzat meluap kemana-mana dan udara di kastil pun menjadi semakin dingin. Walaupun Velzat tak pernah berbicara dengan Milim, tapi dia sangat menyayanginya karena Milim adalah keluarganya. Di situ Velzat kembali bertanya, siapa yang berani melakukan ini pada Milim? Cepat katakan Gi. Gi pun menjawab, lihat saja dengan mata nagamu. Jika ada yang mencurigakan, maka dialah yang telah menghabisi Milim. Ucapan Gi itu membuat Velzat agak sedikit tenang. Atas saran dari Gi, Velzat pun mulai melihat seluruh dunia dengan kekuatan mata naganya. Seketika itu juga mata Velzat menjadi bersinar kuning cerah. Dalam penglihatan Velzat, dari seluruh penjuru dunia, hanya negara Ingrasia yang menarik perhatiannya. Di mana di sana ada seorang individu, dia mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Lantas Velzat pun makin berfokus pada negara Ingrasia, terutama makhluk tersebut. Semakin Velzat memperdekat jarak pandangnya, Velzat melihat bahwa seluruh negara Ingrasia benar-benar telah hancur. Tidak ada satupun makhluk hidup kecuali individu tersebut. Dia adalah seorang pria berambut biru bermata kuning memakai baju hitam, serta aura dari tubuhnya sangat mengintimidasi. Namun secara tiba-tiba, pria itu menyadari kalau Velzat sedang mengawasinya dan dia menatap Velzat balik. Seolah-olah makhluk itu memandang Velzat secara langsung. Tapi bedanya, iris mata makhluk itu berubah jadi merah. Hal itu membuat Velzat ketakutan. Hanya karena tatapan dari pria berambut biru tersebut, kemarahan yang sejenak dia rasakan kini digantikan oleh rasa takut yang begitu luar biasa. Sepanjang hidupnya, Velzat tak pernah merasa takut, bahkan ketika Veldanava marah. Bagi Velzat, pria yang dia tatap tadi seperti monster tanpa emosi. Namun tubuhnya diselimuti aura kebencian yang sangat pekat, dan hal itu mengguncang jiwa Velzat. Perlu kalian ketahui yang sedang Velzat tatap tadi bukanlah Rimuru tetapi Ciel. Dan ketika Velzat menghentikan kekuatan mata naganya, sontak saja membuat Gi heran karena badan Velzat tak berhenti gemetar. Gi pun bertanya, "Oi, apa yang sebenarnya terjadi?" Tapi Velzat malah bertanya balik tentang identitas orang berambut biru tersebut. Dengan menghela nafas, Gi menjawab, namanya adalah Rimuru Tempest. Dia teman dari Milim dan sebelumnya dia merupakan penguasa hutan Jura. Velzat pun bertanya lagi, bukankah itu negara yang dihancurkan oleh para manusia? Gi pun menjawab dengan anggukan kepalanya. Dari sini Velzat memahami alasan kenapa pria berambut biru itu memiliki kebencian yang begitu besar. Dan Velzat merasa masalah ini sangat buruk. Dengan ekspresi ketakutan, Velzat meminta Gi membantunya untuk menghentikan monster tersebut.
Karena menurut Velzat, kalau Gi sendirian gak akan mampu melawan pria yang bernama Rimuru. Dari cara Velzat berbicara, kepanikannya, dan ekspresi wajahnya, Gi menyimpulkan kalau Rimuru ada di level yang sanggup bisa menakuti True Dragon. Ditambah dengan sebuah fakta kalau Rimuru bisa mengalahkan Milim yang merupakan teman terdekatnya. Dengan adanya semua informasi ini, Gi yakin Rimuru bakal menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Maka dari itu, Gi berniat menghentikan Rimuru sekarang juga sebelum monster tersebut terlalu kuat. Gi pun bertanya dan mengisyaratkan kepada Velzat agar menggunakan mata naganya untuk melihat di mana letak pastinya Rimuru berada. Namun Velzat enggan menggunakan mata naganya karena dia begitu takut menatap pria dengan mata merah itu. Di situ Velzat hanya berkata, pria berambut biru itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Ingracia. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju kediaman Leon Cromwell. Sontak saja mata Gi langsung melongo kaget. Sambil mengepalkan tinjunya, Gi berkata, Velzat, cepat cari Dagruel dan Dino, lalu bawa mereka ke Eldorado. Sedangkan aku akan mencari Ramirez, Frey, dan Carrion. Kita harus segera menghabisi pria bernama Rimuru di sana. Velzat menganggukkan kepalanya dan terbang mencari mereka. Instruksi dari Gi langsung dilaksanakan oleh Velzat. Sementara di situ, Gi bergumam, sial, mengapa aku tidak mengambil tindakan ini sebelumnya? Kenapa aku harus mendengarkan Milim? Sekarang, kekacauan ini tak akan semudah itu dihentikan. Di lain cerita, setelah urusannya selesai dengan Yuki, Rimuru kembali memulai perjalanannya menuju Eldorado. Ya, itu adalah negara yang dipimpin oleh Demon Lord Leon Cromwell. Sambil berjalan santai, Rimuru memikirkan cara terbaik menghukum semua perbuatan Leon. Namun di tengah perjalanannya, Rimuru dihadang oleh para Demon Lord. Mereka adalah Gi, Carrion, Dagruel, Dino, Ramirez, Frey, Leon, dan juga salah satu True Dragon yaitu Velzat. Lantas Rimuru bertanya, Yari, siapa kalian ini? Gi yang berada di barisan paling depan, dia menjawab, kau bisa memanggilku Gi Crimson. Di satu sisi, Rimuru penasaran apa yang mereka lakukan di sini. Gi pun membalas, kau adalah ancaman dan aku harus menghentikanmu. Mendengar itu, Rimuru tak bisa berhenti tertawa seperti orang gila. Menurut Gi, aura yang keluar dari tubuh Rimuru benar-benar sebuah ancaman yang setingkat dengan True Dragon bahkan lebih. Untungnya di tempat ini, Gi mengumpulkan semua orang kuat dengan tujuan menghabisi Rimuru dalam satu pertempuran sehingga dunia bisa diselamatkan. Sementara itu, Rimuru terus mengamati semua para Demon Lord yang telah menghadangnya dan dia kini telah melihat targetnya yaitu Takia Edi. Salah guys, maksudnya Leon Cromwell. Sembari basa-basi busuk, Rimuru sebenarnya telah mengukur kekuatan Gi. Menurut Rimuru, Gi hanyalah ikan teri dan bukanlah tandingannya. Meskipun saat ini Rimuru lagi tertawa, tapi tanpa para Demon Lord sadari, Rimuru diam-diam telah mengumpulkan segala bentuk kebencian pada dirinya. Dengan begitu, setiap detiknya kekuatan Rimuru semakin meningkat. Jadi, apa yang kalian tunggu? Rimuru bertanya dan Gi menjawab, apa maksudmu? Rimuru membalas, bukankah kalian semua berkumpul di sini hanya untuk gua? Dengan kata lain, kalian punya semacam rencana kan? Ayolah, tunjukkan. Sejenak Velzat bertanya, sebelum kita berperang, aku hanya ingin tahu, apakah kau yang telah menghabisi Milim? Entah kenapa, ucapan dari Velzat itu membuat Rimuru murka. Dia langsung menatap Velzat dengan tatapan tajam. Siapa wanita ini? Dan apa yang baru saja dia katakan? Betina ini tak sadar posisinya. Dia bahkan tak pantas menyebut nama Milim. Aura Rimuru benar-benar mencuat kemana-mana dan menimbulkan gelombang yang begitu nggak ngotak. Di situ Ciel menjelaskan kalau Velzat adalah kakak dari Veldora, yaitu True Dragon Velzat. Sampai detik ini, Rimuru hanya menunjukkan auranya untuk sekedar iseng menakuti lawan-lawannya. Tapi ucapan Velzat barusan telah membuat Rimuru mengeluarkan auranya dengan niat menghabisi semua makhluk hidup. Aura merah yang keluar dari tubuh Rimuru menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan para Demon Lord sudah bersiap memasang kuda-kuda dan juga mengeluarkan senjatanya masing-masing. Setelah itu Rimuru menghilang dan secara tiba-tiba dia muncul di depan Dagruel. Brak!
Bogem Rimuru meninju perut Dagruel. Hal itu membuat mulut Dagruel mengeluarkan darah dan Dagruel terlempar jauh beberapa meter. Semua orang yang melihat hal itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Rimuru. Lalu kemudian dengan pedangnya Dino pun bereaksi menebas Rimuru. Di satu sisi, seringai mulai tumbuh di wajah Rimuru. Dia juga ikutan mengeluarkan pedangnya. Seketika itu juga pedang mereka berbenturan. Namun dalam sekejap pedang Dino patah. Sontak saja mata Dino tak bisa mempercayai ini. Tapi kesempatan ini tak akan disia-siakan Rimuru. Tanpa pikir panjang, Rimuru mengarahkan pedangnya lurus tepat di dada Dino. Tapi sebelum Rimuru bisa menikam lawannya, Gi membelokkan serangan Rimuru dengan pedangnya, diikuti dengan tinju Velzat yang ingin menghantam Rimuru. Dengan spontan Rimuru menghindar dengan melompat ke belakang. Sejenak Rimuru melototi mereka. Dalam gumamnya Rimuru berkata, "Cih, mereka lebih kuat dari yang kuduga." Secara individu, para Demon Lord dan True Dragon semuanya lemah. Tapi kalau mereka bersatu, situasi ini jadi agak sedikit rumit untuk Rimuru. Kami akan kembali.